Kerajinan membuat boboko atau bakul di Kampung Samarang Boboko yang terletak di Desa Samarang, Kecamatan Samarang, sempat padam. Padahal kerajinan ini sudah diwariskan sejak turun-temurun dan terkenal hingga ke berbagai daerah. Tokoh setempat, Kiai Haji Cecep Suryana SAG, pimpinan Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah yang prihatin dengan nasib kerajinan boboko, berusaha menghidupkan kembali kerajinan tersebut. Kiai Haji Cecep mengumpulkan para sesepuh yang sudah bisa dikatakan master dalam kerajinan boboko, kemudian memberdayakan mereka untuk kembali memproduksi boboko. Para sesepuh itu pun saat ini kembali memproduksi boboko yang dipusatkan di Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah. Karena itu pula kelompok usaha ini dinamai M-Sambox, yang merupakan kependekan dari Miftahus Sa'adah Samarang Boboko. Maksud dan tujuannya adalah untuk kembali mengedukasi generasi muda yang sekarang ini banyak merantau dan memilih bekerja di luar daerah. Kiai Haji Cecep ingin mengedukasi bahwa usaha di bidang boboko sangat menjanjikan sehingga anak muda tidak perlu merantau jauh-jauh karena ada potensi di daerahnya. Selain itu, menurutnya yang paling utama adalah melestarikan warisan nenek moyang ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan penting dilakukan. Pak, kerajinan boboko ini sejarahnya dari zaman apa nih, Pak? Boboko di sini di Kampung Samarang Boboko itu dari zaman dulu. Pokoknya kalau nanya orang tua dulu itu pasti sudah ada. Dari zaman Belanda juga sudah ada. Turun-temurun hingga saat ini, Pak? Iya. Kalau yang di pesantren ini pengelolaannya di bawah pesantren, Pak? Iya. Jadi kebetulan ini Kampung Samarang Boboko sudah beberapa, mungkin dari sekitar tahun 95-an itu sudah mulai tidak produksi, masyarakat sudah banyak yang tidak membuat. Makanya sekarang dibangkitkan lagi. Ini kan merupakan warisan nenek moyang Samarang Boboko. Sekarang dipusatkan di pesantren. Nah, maksud dan tujuannya yang paling utama adalah edukasi untuk generasi sekarang. Soalnya sekarang kan generasi sudah, anak mudanya sudah banyak yang merantau di kampung ini. Ya, yang tinggal itu beberapa persen. Nah, sekarang ini para master. Ini kalau tadi banyak ya, ini tapi kumpul banyak. Jadi diberdayakan lagi di sini. Yang utamanya adalah sekaligus edukasi untuk generasi muda. Jadi pengusahaannya di sini, kalau di ruang rumah masih ada nggak? Ya, justru itu karena di rumah-rumah sudah hampir tidak ada. Sudah itu ibu udah pada bisa tuh, pada master itu udah pada ahli. Nah, sekarang dipusatkan di sini sekaligus pendidikan kepada anak muda, para santri, anak-anak haji. Kalau ini produksinya di penjualannya juga kemana saja, Pak? Oh, ini kan istilahnya kalau bakul atau boboko ini sudah bahan baku, kebutuhan primer lah. Kalau pemasaran nggak susah, sudah ada tengkulaknya di pasar. Cuman sekarang di sini kami mengembangkan selain anyaman boboko yang pokok, sekarang ada inovasi-inovasi baru seperti tempat di situ ada rantang, tempat buah, kemudian ada tempat sendok dan lain-lain lah sesuai pesanan. Bahannya sama dari bambu gitu, Pak? Sama dari bambu. Kalau harganya kisaran berapa saja nih, Pak? Kalau bakul itu sudah baku harganya udah, yang kan bakul ada 3 macam, ada yang kecil, sedang, yang besar. Itu punya variasi, harganya variasi juga. Kalau keluar Garut dipasarkan juga nggak, Pak? Keluar Garut kalau ada yang mesan, kemarin dari Bandung, terus dari, ya kalau ada yang pesan kita layani. Ini proses setelah anyaman, terus anyam, masang wengku, habis wengku ditali. Ini udah tali, namanya tuh tali.
Talikeun habis ini pasang soko. Nih satunya, cuman bahannya ini belum ada. Nih, nanti dipasang gitu. Iya. Oh, udah jadi kalau jadinya seperti ini. Nih. Jadi Ini udah jadi. Plus ini. Ini ada 3 macam. 3 macam. Bakul itu ada 3 macam. Apa saja, Pak? Ini ukuran 4 lah, bisa jadi 4 juga. Ya. Ini kecil, ini kemudian ini cepon namanya. Setelah itu ke sini, ini namanya isikan. Ini isikan. Nah ini biangnya nih paling gede, namanya said. 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 Ini untuk acara hajatan. Kemudian ada yang pakai turub, ada yang enggak. Yang pakai turub. Yang pakai turub. Ada yang enggak. Yang kecil juga pakai turub ya? Ya, ini tergantung permintaan. Kalau pengen pakai turub pakai. Kalau yang pakai turub, yang ukurannya segede ini. Ya. Kalau isikan juga kalau ada yang mesen dikasih turub atau turub. Dan nggak bakal saja. Ayakan. Ini yang pesanan dari tengahnya begini bisa. Bisa berbagai bentuk ya. Pokoknya kalau yang bisa bikin bakul, insya Allah bikin anyaman apa saja bisa. Bisa. Ya. Karena dasarnya udah ada gitu ya. Seperti saringan kopi, ada yang pesan juga. Ini belum pada jadi sih. Nanti itu di depan. Di depan tadi saya lihat ada. Kiosnya. Udah banyak. Ya. Jadi yang pokoknya samaran bobok ini bobok. Sekarang udah hampir punah, dikembangkan di pesantren dengan dikasih brand M Sambox. Intinya untuk mengedukasi generasi muda. Makanya nih yang ini kan para master semua, Ya. cuman di rumahnya sudah nggak produksi. Gitu. Ya. Apa ini Pak? Ini bisa tempat pancing, tempat pot bunga bisa. Ini nggak bobok saja. Produk turunannya itu. Pokoknya anyaman apa saja lah. Kalau yang sudah bisa bikin boboko, anyaman yang lain insya Allah bisa. Alhamdulillah pesanan tuh alhamdulillah dari luar kota. Kalau pemasaran secara online digarap juga Pak? Di ini anak-anak santri aja, ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada. Kalau medsos itu ya. Kalau penjualan online seperti apa sih, kayak Shopee itu belum, soalnya kan ini bahannya bentuknya besar, harganya Ya. paling pada tahu dari medsos pada datang aja ke sini. Zaman belum bersaing dengan alat modern, ini pada ditinggalkan. Anak-anak mudanya ini pada merantau. Akhirnya tinggal beberapa orang kampung segede ini, satu RW ini. Ya. Makanya kemarin mungkin sudah setahun yang lalu kali kita punya inisiatif dengan anak muda, kemudian ada dukungan juga dari pemerintah. Coba gimana caranya warisan leluhur ini kita jaga, kita rawat, dan kita wariskan lagi gitu. Kita musyawarah, gimana kalau kita produksi lagi di Boko gitu. Alhamdulillah sambutannya baik dari ibu-ibu masyarakat, ya daripada diam di rumah katanya ya ngapain, dan di sini dipesatkan. Dan dukungan dari Bu Camat juga bagus, dari Bapak Kepala Desa juga bagus, dari dinas-dinas juga ada
ya pada mendukung lah, pada datang di sini. Itu intinya kita sambil mengedukasi generasi muda. Alhamdulillah udah ada beberapa anak muda yang mulai tekun gitu, mulai dari proses pembelahan, gajian, sampai bikin bongku. Kalau nganyam anak-anak perempuan mulai pada belajar. Nama M Sandbox, M-nya itu dari Miftah, sudah Miftah Usaha, karena pusatkan di pesantren. Kalau sandboxnya artinya Sandboxnya ya Samarang Boboko. Oh, Samarang Boboko. Singkatan Samarang Boboko. Sandbox. Jangan mempersiapkan ini pada ditinggalkan, tinggalnya ini pada merantau. Hanya cuma beberapa orang kampung kita ini satu RW ini. Ya. Karena kemarin mungkin sudah setahun yang lalu kalau kita punya inisiatif dengan muda, kemudian ada hubungan juga dari pemerintah. Maka gimana caranya warisan leluhur ini kita jaga, kita rawat dan kita wariskan lagi gitu. Kita musyawarah, gimana kalau kita produksi lagi boboko gitu. Alhamdulillah sambutannya baik dari ibu-ibu masyarakat ya, daripada diam di rumah katanya nggak ngapa-ngapain ya, di sini dipusatkan. Dan dukungan dari Bu Camat juga bagus, dari Bapak Kepala Desa juga bagus ya. Sekarang dari dinas-dinas juga udah ya pada mendukung lah, pada datang ke sini. Itu intinya kita sambil mengedukasi generasi muda. Alhamdulillah udah ada beberapa anak muda yang mulai tekun gitu, mulai dari proses pembelahan, gergajian, sampai bikin bongku. Kalau nganyam anak-anak perempuan mulai pada belajar ya. Nama M Sandbox, M-nya itu dari Miftah, judulnya Miftah Usaha, karena dipusatkan di pesantren. Kalau sandboxnya artinya Sandboxnya ya Samarang Boboko. Oh, Samarang Boboko. Singkatan Samarang Boboko. Sandbox.